Halo semuanya, selamat datang di podcast Fathan Cerita. Nah, jadi di siang hari ini kita akan membahas topik yang mungkin dianggap sepele oleh kebanyakan orang, namun berdampak besar bagi banyak orang. Ini bisa menghancurkan seseorang, mentalnya, atau bahkan pun fisiknya. Nah, di podcast pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Selamat datang Mas Sofyan. Oke, terima kasih kepada Fatan yang sudah mengundang saya untuk hadir di podcast ini. Jujur, cerita ini itu nggak mudah untuk diceritain ya, Mas. Tapi saya berharap cerita ini akan bermanfaat bagi para pendengar kita. Baik, Mas Sofyan, bisa nggak diceritakan dari awal kapan nih mulai Mas itu digibahin mungkin pas SMP atau SMA gitu? Nah, awal mula cerita itu ketika saya masih SMA ya. Nah, ketika SMA itu saya ditunjuk sebagai ketua panitia acara buku tahunan kelas 12. Kenapa saya bisa ditunjuk? Karena ketika itu saya menjabat sebagai ketua angkatan. Nah, ada suatu waktu ketika saya itu harus mengambil keputusan dengan cepat. Nah, dari situ muncul gosip bahwa saya itu pilih kasih menggunakan wewenang. Yang ketiga itu bahkan itu saya dituduh mengambil dana dari acara tersebut. Oh begitu ya Mas. Padahal semuanya tidak benar kan? Nggak benar sama sekali karena laporan keuangan itu sudah sangat jelas tertulis semuanya. Tapi fitnah itu lebih cepat menyebar dibanding sebuah fakta. Kapan Mas Sofyan sadar bahwa ini bukan hanya omongan belakang, tapi sudah merusak reputasi baik Mas Sofyan nih? Nah, saya sadar itu ketika orang-orang itu mulai membicarakan saya di belakang. Kayak mereka itu nggak mau bekerja sama dengan saya dalam kepanitiaan. Bahkan ketika saya berjalan, dua orang malah berbisik-bisik berbicara tentang saya. Sampai wali kelas saya ketika itu menanyakan, "Apakah aman hubungan kamu dengan para panitia lain?" Nah, disitulah awal saya sadar bahwa nama saya itu udah rusak. Oh berarti dengan kata lain, gibah ini dapat merusak persepsi buruk seseorang dong juga? Benar sekali, Mas, karena gibah itu berawal dari opini negatif yang ketika sudah menyebar cepat, maka itu akan menjadi sebuah kebenaran palsu yang orang lain itu akan percaya. Nah, dari keterangan Mas Sofyan tadi, bagaimana itu memengaruhi kondisi mental Mas Sofyan? Nah, jujur soal mental ini berat banget sih. Yang pertama itu aku kehilangan percaya diri. Nah, ketika saya masuk kelas, semua orang tuh kayak ngomongin saya gitu loh. Sampai kepikiran saya untuk pindah dari sekolah itu. Saya merasa sendirian, padahal saya itu nggak salah apa-apa gitu. Itu parah banget sih. Nah, teman-teman semuanya, mungkin orang berpikir kalau gibah itu cuman omongan biasa. Namun, itu berimpact besar bagi semua orang. Mungkin seperti, bisa dikatakan seperti bullying ya. Bener banget, Mas. Seakan-akan gibah itu membunuh tetapi lewat sekedar kata-kata gitu. Akhirnya, apa yang Mas Sofyan lakukan? Nah, mulai dari situ saya itu ngumpulin bukti kayak laporan keuangan, chat panitia, dan lain-lainnya. Nah, saya minta untuk berbicara di depan panitiaan acara buku tahunan tersebut. Nah, di situ saya ngomong dengan tenang, ngejelasin semuanya. Nah, di situ banyak yang kaget tuh, Mas. Ternyata apa yang mereka selama ini omongin itu nggak benar. Mereka nggak pernah nanya dulu sama aku. Oh, begitu ya, Mas. Jadi, kan tadi Masnya bilang kalau sudah berbicara di depan rapat besar. Nah, setelah itu apakah ada yang meminta maaf kepada Mas Sofyan atau hanya diam saja semuanya?
Nah, sebagian ada beberapa yang minta maaf pada saya langsung, tetapi ada sebagian lain yang diam saja. Tapi minta maaf mereka itu bukan suatu hal yang penting bagi saya. Yang penting itu bahwa saya bisa membuktikan kalau saya itu memang benar-benar nggak bersalah gitu. Nah, Mas Sofyan, banyak saya dengar bahwa orang menganggap gibah itu ringan atau hanya sekedar omongan kecil gitu. Dari pengalaman Mas Sofyan tadi, apa sih dampak bahaya dari gibah tersebut? Hal yang paling berbahaya dari gibah tersebut itu adalah efek berantainya itu, Mas. Karena yang ngomong ini bisa aja dia ngomong cuma sedikit, Iya benar. tapi yang mendengarnya itu bisa aja dia menambahkan, melebihkan, bahkan merubah isi cerita yang ada di situ. Jadi gibah itu bisa berkembang jadi suatu fitnah yang bisa merusak nama orang, bahkan bisa membuat mental orang itu drop, Mas. Dan bahkan bisa berujung menjadi kekerasan ya? Nah, iya bener banget, Mas, bisa sampai kekerasan. Seperti kayak kasus di Yogyakarta itu, Mas. Itu pengeroyokan 15 orang ke seseorang, itu hingga orang itu tewas, Mas. Itu terjadi pada bulan Agustus tahun 2024. Mmm, nah, kenapa bisa sampai tewas? Nah, jadi si pelaku ini, dia itu menganggap bahwa si korban ini menyebarkan, berita atau dia mengadu domba kepada orang-orang. Sehingga yang 15 orang ini sakit hati, akhirnya mereka mengeroyok si korban tersebut. Terus nasib korban tersebut bagaimana? Apa tidak ada warga sekitar yang melihat gitu? Apa tidak mungkin nggak ada CCTV gitu? Enggak, Mas, jadi si korban ini dibawa ke tempat ruangan tertutup selama 11 jam. Dan itu pada tanggal 16 Agustus dan tanggal 17 Agustusnya dia ditemukan oleh polisi dalam keadaan tewas. Nah, para pelaku ini mereka mengaku bahwa korban tersebut tewas karena kecelakaan. Setelah diselidiki, ternyata korban tersebut memang tewas dianiaya oleh 15 pelaku tersebut. Wah, banyak sekali ya, Mas, ya. Ternyata gibah itu semengerikan itu ya? Bener banget, Mas. Maka dari itu kita harus bisa jaga lisan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yaitu artinya barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik atau diam. Mungkin apa pesan Mas Sofyan nih untuk yang pemirsa yang mungkin juga pernah menjadi korban gitu? Nah, pesan dari saya itu yang pertama itu jangan menyalahkan diri sendiri karena kamu bukan orangnya. Yang kedua itu selesaikan masalah itu pada tempatnya. Jadi ngomong santai aja dan nggak perlu pakai emosi. Dan yang paling penting itu jangan lupa tetap jaga lisan. Nah, Kak, berarti kalau kita nggak mau digibahin, kita jangan mulai gibahin orang dulu ya gitu. Benar. Simpel tapi sering dilupakan. Oke, terima kasih kepada Mas Sofyan yang telah membagikan pengalaman inspiratifnya. Mungkin ini juga pengalaman berat ya bagi Mas Sofyan sendiri. Semoga cerita Mas Sofyan menyadarkan kita bahwa gibah itu bukan candaan, bukan hiburan, tapi merupakan awal kehancuran bagi seseorang. Nah, ya benar. Terima kasih juga kepada Mas Fatan. Dan bagi penonton semuanya, semoga tidak ada mengulangi kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Terima kasih untuk semua yang telah mendengar. Kata-kata bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai. Pilihlah yang pertama. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. See you the next video. Bye-bye.